Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yunimania, NPM 1811070177, Prodi Piawut kelas E semester 4. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi resuman dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari kelompok 1 terlebih dahulu dengan judul materi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Tumbuh kembang anak itu terjadi pada saat pembuahan, pada saat bertemunya sel telur ibu dan ayah atau spermatozoa, di mana pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aspek yang berbeda, di mana perkembangan merupakan perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu. Jadi kemampuan yang sederhana dan sulit seperti kecerdasan sifat dan tingkah laku dan lain-lain. Sedangkan pertumbuhan sendiri adalah bertambahnya ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kelompok 1 ini, yaitu kelebihannya sudah dijelaskan secara jelas dan detail tentang deteksi tumbuh kembang anak usia dini, dan dijelaskan secara mendeteksi tumbuh kembang anak usia dini. Adapun kekurangannya yaitu bagaimana dampaknya jika kita tidak melakukan deteksi tumbuh kembang anak usia dini pada anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari kelompok 2 dengan judul materi Konsep Kebutuhan Anak Berdasarkan Ilmu Kesehatan. Baiklah, kebutuhan dasar anak harus dipenuhi adalah ASA, ASI, dan ASU. Kebutuhan ASA sendiri yaitu adalah kebutuhan stimulasi yang dimana sejak kecil harus diberi stimulus agar untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan pada anak tersebut. Selanjutnya ASI yaitu kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini sangat diperlukan untuk anak, dimana anak itu sangat memerlukan kasih sayang karena untuk mengikat erat hubungan antara anak dengan ibu dan untuk menjamin kesehatan mental, fisik anak itu sendiri. Selanjutnya itu kebutuhan asuh. Asuh sendiri yaitu pengasuhan. Kebutuhan untuk fisik dan biologis anak, yang dimana anak memerlukan sandang, pangan, papan yang terbentuk seperti kaya nutrisi, imunisasi, kebersihan lingkungan, dan kebutuhan biologis anak. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kelompok 2 ini. Kelebihannya yaitu pada kelompok ini sudah diuraikan dengan jelas mengenai tentang apa saja kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kekurangannya yaitu kurang menjelaskan tentang subbab zat gizi yang dibutuhkan oleh anak pada prasekolah, tentang gizi yang diperlukannya. Dan di situ tidak termasuk di subbab karena di situ cuma ada 7 sampai 12 tahun dan tidak ada 1 sampai 6 tahun. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari kelompok 3 dengan judul materi tentang perawatan ibu hamil atau perkembangan janin dari 0 sampai lahir dan tahapan lahir dan merawat ASI. Untuk perawatan ibu hamil ada berbagai cara yang dapat digunakan, yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Ini sangat penting. Yang kedua yaitu meminum vitamin dan berolahraga ringan, menghindari kebiasaan buruk, menjaga berat badan, dan hindari stres. Dan untuk perkembangan janin sendiri ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin itu sendiri, yaitu faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta, faktor pernapasan janin, sirkulasi janin, saluran pencernaan, saluran kemih, dan usia kehamilan. Manfaat ASI ini sangat bermanfaat bagi ibu dan juga anak, yaitu untuk mengurangi pendarahan saat kelahiran, dan bagi bayi yaitu sebagai nutrisi makanan untuk bayi dan sebagai antibodi untuk bayi, dan ASI juga merupakan makanan terlengkap untuk bayi. Adapun di sini kekurangan dan kelebihan dari kelompok ini, yaitu kelebihannya
Pemaparan sudah dijelaskan cukup jelas. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari kelompok 4 dengan judul materi mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, dan sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Untuk aspek nilai agama moral dapat dilihat dari dua indikator. Yang pertama, anak sudah bisa meniru berdoa, sholat dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, ia sudah mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan lain sebagainya. Untuk fisik motorik yaitu untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus anak. Untuk aspek perkembangan kognitif adalah pengembangan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu memanipulasi, meniru apa saja yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua yaitu menguasai suatu aktivitas dengan mengulangi kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan makna pada diri anak. Selanjutnya aspek bahasa yaitu untuk meningkatkan pencapaian berbahasa. Terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu memainkan kata atau suara yang didengar secara diulang. Yang kedua yaitu hafal beberapa lagu anak sederhana. Yang ketiga yaitu memahami cerita dongeng sederhana. Yang keempat yaitu memahami perintah sederhana. Selanjutnya aspek sosial emosional. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, keadaan individu. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor keadaan individu itu difaktori oleh usia, keadaan fisik, kematangan belajar, dan lain-lain. Untuk lingkungan di sini yaitu keluarga yang difaktori oleh status ekonomi keluarga, kebutuhan keluarga, sikap kebiasaan orang tua, lalu ada lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Dan perkembangan seni itu terdiri dari beberapa indikator anak. Anak mampu membedakan antara bunyi. Yang kedua itu tertarik pada kegiatan musik. Yang kedua yaitu tertarik pada karya seni. Adapun di sini kelebihan dan kekurangan dari kelompok 4 yaitu kelebihannya yaitu dijabarkan dengan jelas dengan indikator dan faktor-faktornya. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak adanya judul-judul besar aspek perkembangannya. Jadi si pembaca akan sedikit bingung karena tidak ada pemisah antara subbab-subbab. Selanjutnya yaitu kelompok 5 dengan judul materi screening perkembangan anak. Mereka melakukan perkembangan screening untuk anak, yaitu untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Kelebihannya yaitu digunakan untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak, di mana dijelaskan secara ringkas dengan video yang sudah ada. Sedangkan kekurangannya yaitu proses screening kurang dijelaskan secara rinci dan struktur. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari kelompok 6 yang judul materinya yaitu melakukan proses screening, sama seperti dengan kelompok 5. Yang dimana kelompok 6 melakukan proses screening tentang nilai-nilai moral agama anak usia dini. Yang dimana nilai-nilai moral agama anak usia dini merupakan kemampuan untuk bersikap dan bertingkah laku. Kelebihannya yaitu untuk mengetahui nilai-nilai agama dan moral kepada anak usia dini. Juga dipaparkan secara jelas dan ditambahkan video yang sudah ada. Namun sini ada kekurangannya, yaitu kurang dijelaskan secara perinci dan terstruktur. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan kelompok 7, yaitu dengan judul materi proses kehamilan dan perkembangan janin. Kehamilan diartikan yaitu sebagai fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum, dan akan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Yang dimana menurut kalender internasional
Kehamilan akan berlangsung selama 40 minggu atau 9 atau 10 bulan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kelompok 7 ini. Kelebihannya yaitu sudah dijelaskan secara rinci dan ditambahkan gambar-gambar pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya dijelaskan dengan teori-teori untuk memperkuat dari materi ini. Sekian dari resumen dari saya dari kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk memenuhi tugas UAS. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.